Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 dosa suami kepada istri yang bisa menjatuhkannya ke neraka. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Mereka diwajibkan untuk saling menjaga. Bukan hanya menjaga dari urusan dunia, melainkan juga akhirat. Jika sang istri punya kewajiban, maka suami pun harus memenuhi kewajibannya kepada istri. Banyak hal yang luput dari pandangan pasangan, karena merasa jika sudah menafkahi keluarga, kewajibannya telah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang penting tapi seringkali diabaikan. Maka hanya suami yang bertanggung jawab sajalah yang bersedia melakukan introspeksi dengan melihat 10 dosa yang paling sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Dan berikut 10 dosa yang banyak dilakukan para suami karena mengabaikan kewajibannya kepada sang istri. Yang pertama, tidak mengajar ilmu agama kepada istri. Suami yang ahli dalam pekerjaannya, memberikan uang belanja, dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin banyak. Namun berapa banyak pasangan yang mengajar ilmu agama pada istri dan anak-anaknya? Padahal hal itu sudah menjadi kewajiban suami, yakni wajib untuk menjauhkan diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim. Yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu dengan istri, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Apalagi jika istri jalan-jalan keluar rumah, ke sana kemari dengan lelaki lain, tetapi pasangan tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i, hasan oleh Syekh Albani. Dan ad-dayyuts adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga ataupun istrinya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah pada istri. Sudah banyak contoh para suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa besar bagi seorang suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk si suami, namun diabaikan dan tidak diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami dan memimpin suami. Ada suami yang hidup dengan ditanggung istrinya yang bekerja siang malam, padahal si suami tidak punya alasan atau uzur syar'i yang membolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah sebagai pimpinan keluarga. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya suami akan mengurangi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Sebagaimana bunyi hadis berikut, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya.
Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan di rumah karena merasa sudah lelah bekerja. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang menanggung beban pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika sedang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istri. Ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal seperti itu, jangan sekali-kali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya, di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Syarat penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap setiap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada suami, jika memang takut tak bisa berlaku adil, maka cukup nikahi seorang saja. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Al-Quran Surah An-Nisa. Yang kesembilan, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik istri. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikan dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10 adalah bersikap baik kepada orang lain tapi bersikap buruk pada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai, berucap dengan kata-kata lembut dan perhatian, hal itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah 10 dosa suami kepada istri yang bisa menjatuhkannya ke neraka. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.